Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-La'ali Al-Bahiyah Syarah Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Khalid Mahmud Al-Juhani hafizahullahu taala. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab-adab dalam pernikahan ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai adab yang ke-9. Sekarang kita akan membahas adab yang ke-10 dan seterusnya. Baik, di antara adab dalam pernikahan itu Bapak Ibu, terutama sebelumnya, seorang calon suami tidak boleh berdua-duaan dengan calon istrinya. Ini baru calon ya. Seorang calon suami tidak boleh berdua-duaan dengan calon istrinya. Illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahramnya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi walaupun sudah dilamar, lamarannya diterima gitu ya, tapi nikahnya masih 1 tahun lagi. Kan kadang-kadang begitu ya di kita. Ada orang mau nikah baru lamaran, nah nanti nikahnya nunggu 1 tahun lagi karena butuh persiapan dan seterusnya. Apalagi jika calon mempelai wanitanya misalnya masih kuliah gitu ya. Nah, akhirnya lamarannya diterima, cuma akad nikahnya ditunda. Nah, pertanyaannya, apakah mereka boleh berdua-duaan? Kemana-mana berdua boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, kalau sekarang dianggap biasa, itu. Atau yang misalnya pre-wedding gitu ya. Mungkin antara lamaran dengan pernikahan 2-3 bulan gitu ya. Tapi ada pengambilan foto pre-wedding misalnya. Mereka berdua survei tempat nikah dan seterusnya. Nah ini haram Bapak Ibu dan Ibu sekalian, dilarang, bahkan dilarang keras oleh Nabi SAW. Yaitu berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dzi mahramin. Janganlah sekali-kali. Nah, di sini Rasul memberikan penekanan dalam melarang dengan menggunakan huruf nunut taukid as-sakilah ya. Jadi huruf nun bertasdid di kata terakhir pada kata kerja tersebut. Fi'il mudhari ada nun as-sakilah. Nah, ini menunjukkan taukid ya, penekanan dari Nabi bahwa janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat. Berkholwat itu berdua-duaan ya, bimura'atin dengan seorang wanita illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahramnya. Nah ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Jadi ada yang ngontrol. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah itu dasarnya sangat jelas dan tegas ya dari Nabi bahwa berdua-duaan ya antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri itu haram, tidak boleh ya.
Karena di sini dilarang, wal aslu fi an-nahyi li tahrim ya. Hukum asal larangan itu adalah untuk menunjukkan keharaman. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Gitu. Kalau jalan-jalan berdua gimana? Nah, misalnya berkholwat itu kan nggak ada yang lihat katanya. Tidak ada yang lihat. Loh, kalau ke tempat wisata berdua kan banyak orang lihat. Nah, nggak apa-apa dong katanya. Nah itu Bapak Ibu, berkholwat itu ada kholwat ya zohiron wa batinan, secara zohir dan secara batin berkholwat. Memang mereka berdua di tempat berdua, sepi nggak ada orang. Atau ada kholwat batinan, secara batin, zohirnya memang tidak berkholwat karena dilihat oleh banyak orang gitu ya, di tempat wisata, di mall dan seterusnya. Tapi secara batin mereka berkholwat. Nah itu tidak boleh, tidak ada yang ngontrol ya. Karena apa? Berkholwat itu wasilatun ila zina. Ya, wasilah, sarana yang bisa menyebabkan seseorang melakukan perbuatan zina. Padahal dalam Al-Quran Allah Ta'ala jelas dan tegas, la taqrabu az-zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah sekali-kali kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Nah, jadi berkholwat itu sarana yang bisa menghantarkan seseorang kepada perzinahan. Apalagi kalau sudah sama-sama suka ya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya Rasul melarang ya, setiap perkara yang bisa menghantarkan seseorang kepada keburukan, kepada perbuatan dosa, itu pasti dilarang oleh syariat. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan istilah qaidah sadduz zara'i. Jadi Islam itu syariatnya senantiasa menutup jalan. Jangan sampai orang itu melakukan kerusakan atau kemaksiatan atau perbuatan dosa. Itu ditutup pintunya sejak awal ya. Nah, salah satu dalilnya adalah hadis ini. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a zi mahramin. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka Bapak Ibu kalau panjenengan punya anak sudah lamaran, itu perlu dinasihati nak, dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua karena ilmunya sudah nyampe ke kita sudah tahu ilmunya. Maka tanggung jawab kita mengingatkan, nak, selama kamu belum menjadi suaminya atau selama kamu belum menjadi istrinya, maka kamu tidak boleh berkholwat dengan dia. Itu harus sampaikan. Kalau tidak, kita diam bahkan mendukung, ya kita kena dosanya juga. Al-mutasabbibu kal mubasir. Orang yang menjadi sebab terjadinya suatu kemungkaran, ya seperti pelaku kemungkaran itu sendiri. Nah, jadi ini tanggung jawab dan tugas kita sebagai orang tua Bapak Ibu ya, ketika punya anak sudah dewasa, sudah ya hampir menikah atau bahkan mungkin tadi sudah lamaran, itu dinasihati baik-baik ya, betul-betul agar jangan sampai larangan Nabi ini dilanggar, karena akan tentu berpengaruh kepada keberkahan pernikahannya nanti. Yaitu, jadi adabnya jangan berdua-duaan kecuali ada mahramnya. Nah, misalnya mau ngajak jalan-jalan, ya kebetulan misalnya si calon suaminya itu punya mobil, pengen ngajak pelesiran ya calon istrinya, ya harus ajak bapak ibunya sekalian gitu. Nah, duduknya terserah itu. Yang jelas ada mahram ya, ada mahramnya di sana, ada yang ngontrol. Nah, ini Bapak Ibu. Maka tadi ada al-istisna ya, pengecualian dari Nabi illa ma'azi zi mahramin. Nah, mahram itu tidak harus orang tua, bisa adiknya, bisa kakaknya, bisa pamannya dan seterusnya. Ya, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Mahram ya. Kalau teman, nah bukan ya. Kalau teman bukan mahram. Mahram itu apa Bapak Ibu? Orang yang haram
dinikahi. Masih ingat mahram itu ada berapa? Kategori ada 2. 1 mahram mu'abbad, yang kedua mahram mu'aqqad. Nah, mahram mu'abbad itu apa saja sebabnya? Ya, sebabnya apa? Betul. Mahram mu'abbad itu tidak boleh dinikahi selama-lamanya, abadi ya, mu'abbad, abadi. Kalau mu'aqqad, seseorang yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu sementara. Nanti ada saat di mana boleh lagi. Nah, mahram mu'abbad itu sebabnya apa? Nasab, sepersusuan. Karena musoharoh. Jadi ada 3 sebabnya. Sebab pertama nasab. Nah, karena hubungan nasab maka haram menikah selama-lamanya. Contoh, adik, kakak, bapak, anak ibu, paman, keponakan, bibi. Nah, itu adalah mahram mu'abbad, abadi. Karena ada hubungan nasab. Tapi ada hubungan nasab yang bukan mahram, seperti sepupu. Kalau sepupu sudah bukan mahram, artinya boleh menikah dengan sepupu. Maka kalau dengan sepupu tidak boleh juga dua-duaan. Salaman juga bersentuhan tidak boleh, karena sudah bukan mahram. Nah, itu mahram mu'abbad itu 1 berdasarkan nasab. Jadi nasab tingkat 1, tingkat 2 ya. Nah, jadi tadi sudah kami sebutkan ya. Jadi mahram itu berarti kalau dari pihak laki-laki, ya mahramnya siapa? Ya ibunya, adik perempuannya, adik atau kakak perempuannya, bibinya, keponakan perempuan. Tapi kalau bagi perempuan, mahram berarti adik kakak laki-lakinya, bapaknya, pamannya, keponakan laki-laki. Itu mahram abadi karena nasab. Ada mahram abadi disebabkan sepersusuan. Bi asbab ar-radha'ah ya, sepersusuan. Pernah disusui oleh seorang ibu yang sama. Nah, maka itu ada konsekuensi. Orang yang sepersusuan menjadi mahram abadi. Atau anak ya tadi anak perempuan dari si ibu yang menyusui juga jadi mahram abadi. Maka kalau disusui itu harus ada datanya ya, supaya nanti tidak nabrak-nabrak. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Termasuk tentu suami, kalau dia yang disusui adalah anak perempuan, suami dari si ibu yang menyusui juga jadi mahram. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Oke. Itu karena apa? Sepersusuan. Yang ketiga karena musoharoh. Musoharoh itu ada hubungan perkawinan. Contoh mahram abadi. Nah, ingat ya, kita masih bicara mahram abadi, mahram mu'abbad. Ada mahram abadi karena hubungan sepersusuan. Siapa? Karena hubungan pernikahan. Yang menjadi mahram abadi karena hubungan pernikahan adalah mantu, mertua. Nah, kalau anak tiri ada syarat. Kalau mantu, mertua mutlak jadi mahram abadi. Apakah sudah cerai atau masih udah digauli atau belum digauli? Contoh gini ya, ada mantu, ibu-ibu, bapak-bapak punya mantu. Mantu perempuan berarti bapak ya, dari perspektif si bapak. Dia punya anak laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Nah, maka mantu perempuan bagi si bapak itu jadi mahram abadi. Walaupun nanti cerai gitu dengan anaknya, dengan anak laki-lakinya. Nah, itu cerai baru 2 hari nikah cerai. Kan katakanlah belum sempat digauli. Itu tetap jadi mahram abadi. Walaupun belum sempat digauli. Namanya mantu.
Kalau dari si ibu berarti mantu laki-laki. Nah, jadi ada seorang ibu punya anak perempuan menikah dengan seorang laki-laki, berarti laki-laki ini jadi mantunya kan? Nah, itu jadi mahram abadi. Maka ketika si mantu laki-laki ini misalnya cerai dengan anak perempuan daripada si ibu ini, apakah boleh si ibu tadi menikah dengan mantan mantunya? Tidak boleh, haram, karena jadi mahram abadi. Walaupun ada fenomena pelanggaran ya. Kan sempat heboh beberapa waktu yang lalu, ada seorang laki-laki menikahi seorang gadis, tetapi dia ini sudah berzina dengan ibu si gadis itu. Heboh ya. Nah, sampai pada akhirnya cerai si ibu ini, diceraikan oleh suaminya karena sudah terbukti. Nah, karena mungkin si ibu ini sudah senang sama mantunya juga mungkin senang karena si ibunya pintar misalnya. Akhirnya anak perempuannya dicerai sama si laki-laki ini. Yang jelas usianya lebih muda dari si ibu tadi. Dan mereka menikah. Ya, antara mantan mertua dengan mantan mantu. Jelas ini haram. Karena mereka jadi mahram abadi. Gitu. Nah, kemudian ibu tiri atau bapak tiri itu juga mahram abadi. Apakah sudah berhubungan suami istri apa belum? Itu mahram abadi. Misal ada seorang bapak punya anak laki-laki. Si bapak ini duda menikah dengan seorang ibu wanita janda misalnya. Maka si ibu ini kan jadi ibu sambung bagi si anak laki-laki si bapak ini ya. Jadi ibu sambung. Si anak ini udah besar, ibu sambungnya masih muda, seusia dengan anaknya. Kan mungkin saja terjadi ya. Si ibu sambung ini seusia dengan anak laki-laki dari si bapak ini. Ternyata seneng gitu ya. Karena seneng, bapaknya tahu, dicerailah sama bapaknya. Padahal sempat jadi ibu tiri kan dari si anak ini. Apakah akhirnya mereka boleh menikah? Tidak. Itu mahram abadi. Apakah sudah digauli apa belum oleh si ayahnya ini? Dia tetap mahram. Atau sebaliknya gitu ya. Bapak tiri juga begitu. Jadi mahram abadi. Tadi ya. Kecuali ini. Bapak tiri itu jadi mahram abadi kalau ibu si gadis itu sudah digauli. Nah, jadi mahram abadi. Tapi kalau belum sempat digauli, dalam Al-Quran itu disebutkannya. Kalau belum sempat digauli, maka bercerailah si bapak dan si ibu yang punya anak gadis itu, akhirnya menikah dengan si gadisnya, itu boleh. Berarti bukan mahram abadi itu ya. Itu mahram muakkad nanti. Jadi itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, sementara mahram muakkad, mahram hanya dalam jangka waktu tertentu, itu adalah diantaranya siapa? Ipar, adik ipar, kakak ipar, itu mahram. Tapi muakkad. Siapa lagi mahram muakkad itu? Tadi anak perempuan tiri ya. Kalau tadi belum sempat digauli ibunya. Siapa lagi selain saudara ipar? Keponakan. Kalau keponakan abadi. Apa? Anak angkat itu bukan mahram. Boleh dinikahi. Nah, iya. Jadi anak adopsian, tapi dengan syarat, misalnya gini, ada suami istri mengadopsi anak perempuan, gitu ya. Kapan diadopsinya? Usia bayi. Kalau usia bayi enak tuh, si ibunya bisa nyusui, udah aman. Kalau ibunya, si istrinya nyusui si anak ini, jadi mahram abadi. Ya, itu bagaimana caranya diusahakan supaya bisa keluar ASI. Kan ada cara ya yang bisa dilakukan agar dia jadi mahram abadi.
gitu. Dulu pernah di zaman Rasul ada seorang sahabat wanita mengeluh, ya Rasulullah, si suamiku itu mengangkat anak, mengadopsi seorang anak perempuan, si Fulan namanya. Itu bagaimana? Nah, artinya kan dia bukan mahram gitu. Laki-laki, anak laki-laki yang mengeluh ini istrinya. Nah, maka sama Rasul disuruh susui dia. Padahal udah gede susui. Caranya tidak nyusu langsung kalau gitu. Caranya bisa minum susu ASI si ibu lewat gelas. Nah, itu. Supaya apa? Aman tadi, supaya aman. Tapi kalau tidak, maka mereka bukan mahram. Anak adopsi itu bukan mahram. Maka hati-hati Bapak Ibu ya yang mengadopsi anak. Kalau yang diadopsi anak laki-laki, hati-hati dengan si ibunya. Kalau mengadopsi anak perempuan, hati-hati dengan si bapaknya. Nah, itu. Karena dia bukan mahram. Artinya kalau bukan mahram, berarti ketika sudah dewasa, sudah balik, dia tidak boleh membuka auratnya gitu Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi tidak boleh pakai buka jilbab, ya pakai celana pendek di depan bapak angkatnya dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, termasuk istri seseorang itu juga mahram. Istri orang lain mahram atau bukan? Mahram. Istri orang lain itu mahram. Iya, selama dia jadi istri seseorang, maka dia mahram bagi laki-laki lain. Tapi mahram muakkad selama mereka belum cerai. Gitu, mahram. Jadi haram dinikahi. Tapi kalau suami orang mahram bukan suami orang. Kok beda? Spesial. Kenapa beda? Kalau istri orang pasti mahram, kalau suami orang belum tentu mahram. Kalau lagi kan boleh nikah 4 kali. Oke, betul sekali. Jadi Bapak Ibu ya, suami orang itu belum tentu mahram, tapi bisa jadi mahram. Bisa jadi mahram. Tapi muakkad. Muakkad. Nah, kapan seorang laki-laki yang sudah punya istri itu menjadi mahram muakkad? Selama dia punya istri 4. Bila mana istrinya 1 meninggal, bukan mahram lagi. Artinya perempuan lain boleh menikah dengan si laki-laki ini, karena baru dapat 3 ya, kurang 1. Nah, jadi bapak-bapak ini yang istrinya baru 1 itu bukan mahram bagi perempuan lain. Ya, bukan mahram, alias boleh menikah. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, konsekuensinya ada perbedaan antara mahram abadi dengan mahram muakkad. Mahram muabbad dengan mahram muakkad. Nah, ini perlu kami tegaskan ya. Yang barangkali dulu pernah kami sampaikan keliru ya, dan ini sebagai ralat di suatu majelis ya. Jadi mahram muakkad itu dia hukumnya hanya haram untuk dinikahi, tetapi secara muasyarah, muamalah dia seperti orang ajnabi, seperti orang asing. Mahram muakkad. Apa maksudnya? Maksudnya ya, seorang wanita di hadapan mahram muakkad itu dia sama seperti di hadapan laki-laki asing lainnya, ajnabi, yang bukan mahram. Walaupun dia mahram, tapi status dalam muamalah muasyarahnya sama seperti dengan orang ajnabi. Lawan kata dari mahram itu kan ajnabi ya, atau bukan mahram istilah lainnya. Itu. Maka si perempuan yang tadi punya mahram muakkad, misalnya ipar, dia tidak boleh berdua-duaan dengan si ipar itu. Dia nggak boleh bersentuhan dengan si ipar itu. Dia tidak boleh membuka aurat di hadapan ipar. Adik ipar, kakak ipar, itu mahram muakkad, tetapi dalam bermuamalah, bermuasyarah dia sama seperti ajnabi. Gitu ibu-ibu. Nah, ini penting ya, perlu diperhatikan. Artinya mentang-mentang ipar bebas ya. Kan banyak tuh di antara kita ada saudara ipar kumpul lebaran gitu ya.
nggak pakai jilbab biasa, padahal iparnya banyak di situ. Lalu kumpul bareng-bareng, ketemu, salaman, cium tangan misalnya. Ada laki-laki punya istri, istrinya punya adik perempuan. Karena merasa adik, lalu adik perempuannya cium tangan misalnya kepada suami dari kakaknya, padahal dia sudah balik. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi ipar itu memang mahram tapi muakkad. Tapi dalam muasyarah, dalam pergaulan, dia sama seperti Nabi, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh membuka aurat. Nah ini yang banyak dilanggar nampaknya ya di masyarakat. Coba Bapak Ibu kalau panjenengan tanya, jenengan kalau ketemu saudara ipar salaman atau tidak? Salaman. Sama sepupuan salam. Iya kan, pada umumnya. Terus kalau lagi kumpul di rumah gitu pas lebaran, ipar-ipar itu pada buka jilbab nggak yang perempuan? Iya. Padahal, nah tidak boleh. Istighfar Bu. Kalau sudah terlanjur, istighfar. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu. Nah, kedepannya jangan diulangi lagi. Cuma mungkin akan tidak nyaman ya. Biasanya kalau ketemu salaman, Mbak, kok saiki nggak mau kamu salaman. Nah, tinggal dijelaskan. Ya, tinggal jelaskan karena kamu ipar. Bahkan kata Nabi apa? Alhamu al maut. Ipar adalah maut, kematian. Gitu. Emang orang biasanya menganggap biasa dengan ipar kan. Kalau ada saudara ipar masuk ke rumah istri daripada kakaknya, atau sebaliknya ya, seorang perempuan masuk ke rumah kakak ipar suami dari kakaknya dan seterusnya, atau adik gitu, dianggap enggak masalah karena mereka kan ada hubungan kan gitu. Padahal kalau berdua-duaan masuk tanpa ada kakaknya itu tidak boleh. Nah ini. Nah sama seperti tadi, istri orang lain kan mahram muakkad. Dia selama jadi istri seseorang, maka laki-laki lain bahkan seluruhnya jadi mahram muakkad. Ya atau tidak? Ya. Selama wanita jadi masih statusnya istri seseorang, seluruh laki-laki kecuali mahram abadi ya, itu menjadi mahram muakkad. Lalu apakah boleh si perempuan yang statusnya menjadi istri seseorang dia buka jilbab di depan laki-laki? Ah, tidak boleh. Lo kan mahram katanya. Iya, tapi mahramnya muakkad. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya. Jadi ingat mahram muakkad itu hanya secara hukum dia tidak boleh dinikahi dalam jangka waktu tertentu. Tapi dalam muasyarah, dalam pergaulan dia seperti ajnabi. Ajnabi itu bukan mahram. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, perlu diperhatikan masalah mahram ya, masalah mahram. Beda dengan muhrim. Apa bedanya mahram sama muhrim? Nah, saya tanya dulu, suami itu mahram atau bukan? Saya nggak nanya muhrim, saya tanya suami itu mahram apa bukan? Bukan mahram ya? Ya. Kenapa? Buktinya nikah. Ya, bahkan bebas kan, tanpa batas kalau dengan suami. Maka dia berarti bukan mahram. Lalu statusnya apa? Muhrim. Loh, apa tadi arti muhrim? Apa tadi Pak Samsul? Pakai kain ihram. Apa soal pakai ihram terus? Ya, memang dalam kitab Lisanul Arab, muhrim itu diantara maknanya adalah orang yang pakai kain ihram. Pak Bambang meninggal dunia pakai kain ihram tuh. Muhrim misalnya dibungkus pakai kain ihram ya, atau sedang ihram waktu umroh atau haji ya. Tapi juga muhrim itu mengandung makna orang yang bisa memberikan jaminan keamanan kepada seorang wanita. Maka suami bisa nggak memberikan jaminan keamanan bagi istrinya? Bisa. Maka suami adalah muhrim, bukan mahram. Suami itu muhrim. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah di sini dalam hadis ini illa ma'azi mahramin, kecuali dengan mahram.
Jadi laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali si wanita itu ada mahramnya. Nah, mahram yang dimaksud mahram apa berarti? Mu'abbad. Mahram abadi. Jadi baik, itu yang perlu diperhatikan. Nah, sebelum menikah jangan sampai ada kesempatan berdua-duaan. Kalau ingin cepat berdua-duaan, langsung segera nikah. Lamaran hari itu, sorenya nikah. Bisa nggak? Bisa. Bahkan langsung nikah tanpa lamaran boleh nggak? Boleh. Boleh. Datang langsung nikah, akan nikah itu boleh. Tanpa ada proses lamaran. Ya itu. Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, maka tadi ya, kalau Bapak Ibu punya anak terus udah lamaran, jangan dilama-lamain. Tapi kan uangnya nggak ada buat ngadain walimah. Udah lamaran, akad nikah seadanya, nanti bisa walimahnya menyusul. Walimah besarnya maksudnya, walimah besarnya ya, walimah besar. Karena walimah itu bisa kecil-kecilan, bisa besar. Kalau besar mengundang banyak orang, menyediakan banyak makanan. Kalau itu kan mungkin tidak setiap orang punya uang langsung banyak, kita harus nabung dulu kan. Nah, tapi kalau walimah kecil-kecilan itu kan bisa hanya mengundang tetangga gitu ya, teman-teman, keluarga inti, itu bisa. Teman kajian misalnya. Nah, tergantung, kalau teman kajian ngajinya banyak, banyak juga temannya. Nah, itu. Jadi biar aman, udah akad nikah. Mengundang hanya beberapa orang, diadakan walimah. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Baik, kemudian ada berikutnya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nomor 11 disebutkan wad'ul yadi ala nasiyati az-zaujah ba'dal aqd wa du'a bil barokah. Ya. Jadi meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri setelah akad dan didoakan dengan keberkahan. Gitu. Jadi suami memegang ubun-ubun istrinya. Nah, ini yang barangkali lewat nih. Sunnah ini lewat ya. Sunnah ini banyak dilewatkan. Nah, maka Bapak Ibu kita yang punya anak udah dewasa, ingatkan. Nah, kalau kita punya anak perempuan, ingat, ada satu sunnah yang banyak orang tidak melakukannya. Kalau bisa kamu pas kamu menikah lakukan. Kamu sudah tahu, sampaikan kepada suamimu gitu, supaya suamimu memegang ubun-ubunmu lalu mendoakanmu. Itu bisa dari si perempuan ya, menasihati suaminya. Nah, padilahnya akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, bagaimana doanya? Wah, repot-repot sih, doa-doa segala. Nah, itu kan kadang ada orang malas berdoa kan. Nah, itu jangan sampai kita nastahinu bisunnah ya, meremehkan sunnah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan," ini dasarnya, dalilnya. Apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang perempuan, awistaro khadiman, atau membeli seorang budak untuk jadi pelayan, falyakul, hendaklah dia mengucapkan, ini fi'lul amr, perintah dari Nabi. Falyakul, hendaklah dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan dia. Jadi suami memohon kepada Allah kebaikan istrinya. Nah, ini manfaatnya tentu. Wa khaira ma jabaltaha alaih, dan kebaikan dari ya apa yang telah engkau ciptakan dari tabiat dia. Kan masing-masing orang punya tabiat ya, punya karakter. Nah, itu al-jabalah namanya. Yang kedua tadi kita memohon kepada Allah kebaikan dari tabiat si istri atau budak tadi ya. Kalau membeli seorang budak untuk jadi pelayan, kebaikan dari tabiat si budak tersebut. Itu dua hal yang diminta, khairaha wa khairama jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha,
Dan aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah. Aku berlindung kepada Engkau dari syarriha, keburukan istriku ini. Ya. Ha ini kembali kepada si istri ya. Wa min syarri ma jabaltaha alaih, dan memohon perlindungan dari keburukan tabiat yang Engkau ciptakan atasnya. Udah itu doanya, ringkas. Jadi Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Hafal Bapak Ibu? Oh, pelan-pelan. Ya, baik, saya ulangi pelan dari awal ya. Allahumma inni as'aluka khairaha. Udah tercatat? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Silakan dicatat. Apa tadi? Wa khaira ma jabaltaha alaihi. Sudah? Wa a'udzubika min syarriha. Sudah? Wa syarri wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Udah. Wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini satu sunnah yang sudah banyak kaum muslimin meninggalkan. Ini disebut as-sunnah al-mahjurah. As-sunnah al-mahjurah. Suatu sunnah yang ditinggalkan. Kalau Bapak Ibu ya dulu masih ingat toh waktu jenengan nikah? Suami ibu baca enggak doa ini? Enggak. Bapak-bapak dulu waktu jenengan nikah baca enggak? Enggak kan? Hah? Udah lewat waktunya. Momentumnya sudah tapi bisa kalau pas nikah baru, punya istri baru ya silakan ini diamalkan. Nikah lagi supaya sunnah ini diamalkan. Caranya kalau bapak-bapak sudah terlanjur kelewat nggak dilakukan, pengen menghidupkan sunnah ini gampang. Nikah lagi. Nikah lagi maka bisa diamalkan sunnah ini. Nah ini buat sekalian. Nah begitu juga Bapak Ibu. Wa idzastara ba'iran, kata Nabi, apabila seseorang membeli unta, fal ya'khud bi zirwati sanamih, nah hendaklah dia mengambil atau memegang bi zirwati sanamihi. Nah, sanam al-ba'ir itu punuk unta. Itu dipegang ya punuk unta, wal yakul misla zalika, dan hendaklah dia mengucapkan doa tadi sama. Jadi istri, budak ya yang kita beli atau hewan tunggangan. Enggak, beda. Sunnahnya sama, harus didoakan, itu maksudnya. Bukan isi sama dengan untung. Nah, gitu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, enggak, belum ada sesi tanya jawab. Jadi sabar dulu. Nanti antum simpan dulu ya. Nah lalu pertanyaannya, gimana kalau baru beli motor baru, mobil baru kan gitu. Ada yang menganalogikan, mengkiaskan. Kan sama dengan unta kan kendaraan ya, tunggangan.
Ada yang menganalogikan ya sama-sama dinaiki kan. Maka kalau unta punya punuknya, kalau motor punya apa? Terus kalau mobil apanya kan gitu. Nah memang yang agak ada muskil ya. Kalau unta jelas disebut zarwatu sanami, bagian tertinggi dari unta itu. Kalau mobil atau motor, kalau mau disamakan apa terus yang dipegang itu untuk didoakan. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Yaitu adabnya ya. Kemudian dalam hadis yang lain, tadi hadis Abu Daud dengan sanad yang hasan. Dalam hadis Abu Daud yang lain, Rasulullah SAW bersabda, setelah ini tadi ya, ada lanjutan. Summal ya'khud binasiyatiha. Kemudian hendaklah dia memegang ubun-ubun si perempuan itu yang baru dinikahi tadi, wal yad'u bil barokati. Nah, dan hendaklah berdoa dengan keberkahan fil mar'ati wal khadimi. Ya, pada si istri wanita tadi dan khadim itu budak atau pelayan, baik laki-laki ataupun perempuan kalau budak ya, seorang budak. Jadi sama seperti itu didoakan. Bagaimana redaksi doa keberkahannya tidak disebutkan secara spesifik dalam hadis ini. Rasul hanya mengatakan wal yad'u bil barokah. Berarti ya redaksinya karena Rasul tidak mengajarkan secara spesifik, kita bisa menyusunnya ya sendiri. Misalnya Allahumma inni as'aluka barokataha, misalnya ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada engkau keberkahan dia. Itu ini Bapak Ibu dan hadis sekalian ya, hadis akhrajahu Abu Daud juga ya. Dan hadis ini selain dikeluarkan oleh Abu Daud juga oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Nah, dengan sanad yang hasan. Oke, baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka kesimpulannya ya, berdasarkan dua hadis ini dianjurkan seseorang yang baru saja menikah, seorang laki-laki yang baru saja menikah atau baru saja membeli seorang budak laki-laki atau perempuan, atau baru saja membeli tunggangan tadi ya, berdoa bil barokah ya, berdoa dengan keberkahan. Kalau istri tadi wawad'u al-yad ala nasiyatiha, dan ingat bukan hanya doa tapi meletakkan tangan si suami di ubun-ubun istri gitu. Nah ini menurut keterangan dari Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah ta'ala, beliau bilang begini, wa inda syira'i syai'il jadid, inda syira'as syai'il jadid, berarti umum kan, dan ketika membeli sesuatu yang baru umum, as-syai'il jadid. Jadi kalau motor, mobil ya gitu. Nah karena ini dia tidak punya ubun-ubun, nggak punya punuk ya, kalau Pak Samsul tadi joknya dipegang ya bisa ya, atau speedometernya paling tinggi barangkali ya dipegang kalau motor ya. Kalau mobil ya terserah. Intinya ini doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teman enggak, kalau kecuali teman dalam hidup ya, teman dalam selimut ya itu lain. Baik, berikutnya al khairu wasyarru muqaddarani. Kebaikan dan keburukan itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi kan begitu. Dalam rukun iman itu kamu harus beriman dengan takdir baik atau buruk. Maka al khairu wasyarru muqaddarani. Kebaikan, keburukan itu dua-duanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Payam bagi lil abdi ayyas'alallaha azza wa jalla al khaira wa yasrifu anhu asyarr. Maka seharusnya, sepatutnya seorang hamba itu memohon kepada Allah Ta'ala kebaikan dan
memalingkan darinya keburukan. Gitu Bapak Ibu. Nah, misalnya ada seorang perempuan dia punya tabiat buruk gitu ya. Lalu dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, itu ada takdir buruk pada si perempuan itu. Tabiatnya buruk misalnya. Maka dengan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, wa khairat tadi, ma jabal ta'alai, mungkin nggak takdir itu dirubah oleh Allah Ta'ala? Mungkin. Atau kodok lah ya, kan ada kodok kodar ya. Nah, ketetapan Allah mungkin saja Allah rubah. Loh kan dia udah dewasa, mungkin Allah mungkin merubah ketetapannya. Adakah dasarnya dalam Al-Quran kalau Allah bisa saja merubah ketetapannya? Ada. Bagaimana bunyi dalilnya? Lupa. Alhamdulillah, lupa alhamdulillah itu. Artinya masih ingat, pernah ya, pernah dapat ilmunya. Nah, dasarnya Bapak Ibu dan sekalian ada di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ya, surah Ar-Ra'du. Jadi yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Itu ada dalam Al-Quran yang ayatnya berbunyi yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Itu ada dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 39 ya. Surah apa? Ar-Ra'du ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah itu bisa saja menghapus ketetapannya sesuai dengan yang dikehendaki, atau Allah menetapkan ketetapannya itu wa indahu umul kitab, karena di sisi Allah umul kitab lauhil mahfuz. Jadi Allah gampang saja merubah. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadi hendaklah kita an yas'alallah azza wa jalla al khair. Hendaklah kita memohon kepada Allah taala kebaikan, meskipun mungkin tabiat asalnya buruk, tapi kita mohon kebaikan kepada Allah taala. Wa yasrifu anhu asyarr, dan memalingkan darinya keburukan. Nah, itu diantara kesimpulannya. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kesimpulan lainnya adalah apa? Masru'iyatud du'a bizikri al-warid inda syira' al-ba'ir. Disyariatkan berdoa dengan doa yang al-warid, itu yang keluar dari hadis Nabi tadi, ketika kita membeli unta atau kendaraan tadi ya. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir, al-isti'adzatu ibadatun qalbiyatun la yajuzu sarfuha li ghairillahi azza wajal. Isti'adzah atau permohonan perlindungan itu ibadah hati yang kita tidak boleh melakukannya kepada selain Allah. Mohon perlindungan maksudnya, tidak boleh kita melakukannya kepada selain Allah. Jadi hanya kepada Allah kita mohon perlindungan. Jadi baik itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Kemudian ini sudah jam 7. Jadi kita cukupkan ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Baik. Ya, ini saya mengingatkan Pak Bambang juga, tadi jam 7 ada acara katanya. Silakan Pak Bambang. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak Ibu barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Pak Nasir tadi jadi mau tanya. Oh, ada Pak Bambang, silakan. Saya pernah dengar katanya kalau kita punya barang baru, rumah baru, motor baru, itu bisa pakai doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena itu doa itu mengandung keberkahan. Ya. Apa bisa Dengan doa itu. misalnya punya dagangan baru. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi baik, terima kasih Pak Bambang. Yang lain ada sekalian? Cukup ya, satu saja. Baik, Pak Nasir berarti nggak jadi keluar beliau ya? Nggak jadi, nggak jadi nanya. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tadi disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, riwayat Abu Daud ya, wal yad'u bil barokah tadi, fil mar'ati wal khadimi ya. Dan hendaklah dia orang itu mendoakan atau berdoa memohon keberkahan
pada istri atau al-khadim. Nah, al-khadim itu tadi budak atau pelayan. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis sebelumnya tadi unta gitu ya. Ishtara ba'iran tadi, falyakhud bidarwati sanamihi falyakul misla dzalik. Nah, maka berdasarkan dua dalil ini, bagaimana tadi pertanyaannya? Kalau kita beli sesuatu yang baru, gitu kan? Ada dua tuntunan Nabi dari dua hadis sama-sama riwayat Abu Daud ini. Tuntunan yang pertama tadi berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Terus yang kedua tadi doakan dengan keberkahan. Tadi kami sudah memberikan catatan, tidak ada redaksi khusus ya yang diajarkan oleh Nabi bagaimana cara mendoakan keberkahan. Redaksinya berarti bebas. Nah, sementara yang tadi clear redaksinya. Nah, ketika tidak ada redaksi khusus dari Nabi, maka bisa kita menyusunnya. Seperti yang tadi kami contohkan, Allahumma inni as'aluka barokataha misalnya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon darinya keberkahan. Nah, itu min barokatika misalnya, dari keberkahan Kau ya Rabb. Atau Allahumma barikha li, ya Allah berkahilah dia untukku. Bisa. Atau tadi Allahumma barik lana. Nah, redaksinya ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini redaksi umum juga. Asal jangan dianggap ini sunnah gitu. Sunnahnya membaca doa ini gitu. Kalau kita, jadi sunnahnya adalah wal yad'u bil barokah gitu. Wal yad'u bil barokah. Redaksinya bisa beda-beda. Nah, tapi kalau dianggap harus begini, harus Allahumma barik lana fima razaqtana, nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau silakan bebas, yang penting kita memohon keberkahan kepada Allah. Redaksinya bagaimana? Ya bisa misalnya tadi Allahumma barik lana fima razaqtana bisa, atau Allahumma barik halana bisa, dan seterusnya. Yaitu Pak Babang. Selama kita tidak meyakini bahwa sunnahnya ketika kita membeli sesuatu tadi ya, yang baru harus pakai Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, ini keliru kalau harus pakai itu. Tapi kalau bisa ya, bisa berdoa dengan doa itu, nah bisa diterima. Karena tadi sesuai dengan perintah Nabi wal yad'u bil barokah, yaitu wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.